Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Qoriah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Prodi Pendidikan Biologi LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi bakteri tentang ciri struktur dan cara hidup bakteri. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Kalau sehat tetap jaga kesehatan karena pandemi belum berakhir. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan pembacaan doa. Ibu minta saudara Ridwan untuk memimpin doa hari ini. Silakan Ridwan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih saudara Ridwan yang sudah memimpin doa. Semoga Allah membalas kebaikan Ridwan. Amin. Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Bella, Deva, dia ini hadir. Alhamdulillah. Kaisar, Hadir, Bu. Fatur, Hadir. Verina, Email, hadir. Panji, Hadir. Nadia, dan terakhir Resti hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Terima kasih kalian sudah hadir semua. Berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu minta kalian merapikan posisi duduk kalian supaya tertata rapi. Silakan rapikan posisi duduk kalian supaya siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sudah rapi semua? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Masih semangat? Hadir. Kurang. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, berarti kalian sudah semangat. Ini Ibu mau ngetes konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini atau belum? Pernah melihat gajah? Pernah. Pernah melihat semut? Pernah. Kalau gajah ukurannya apa? Besar? Besar. Kalau semut? Kecil. Kecil. Kalau Ibu nanya gajah, kalian jawabnya? Besar. Besar. Kalau Ibu nanya semut, kalian jawab besar. Kecil. Oh, salah, kecil ya, berarti kalian sudah konsentrasi. Dimulai ya, kalau Ibu tanya gajah, jawabannya besar. Kalau Ibu tanya semut, kalian jawab kecil. Siap ya? Siap. Gajah, semut, gajah. Besar. Ada yang ragu-ragu. Sekali lagi. Gajah, semut, semut. Kecil. Berarti kalian sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kira-kira kemarin mempelajari apa ya? Tentang apa? Masih ingat?
dan kebanyakan merugikan, tapi ada juga yang menguntungkan seperti pembuatan vaksin dan Ibu udah divaksin Bu kemarin. Oke, bagus. Vaksinnya udah 1, 2? 2. Alhamdulillah. Tapi walaupun sudah divaksin, tetap kita harus menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Pernah minum ini? Apa ini? Kalau ini? Pernah minum? Apa sih yang ada di dalam pikiran kalian kalau ini Yakult sama yogurt? Sukanya yang mana Pak? Susu. Ada lagi? Bakteri. Bagus. Berarti ini melibatkan apa? Bakteri. Sudah minum Yakult hari ini? Belum. Nanti beli ya. Iya, Ibu. Nih, Ibu punya 2 wadah nasi yang di warna biru dan di warna hijau. Terlihat kan? Bisa membedakan? Ada perbedaan? Ada. Apa perbedaan antara nasi yang di wadah biru dan di wadah hijau? Warna putih yang mana? Biru. Kalau yang ini? Kuning-kuningnya. Oke. Apakah nasi yang di wadah hijau ini tadinya seperti di wadah biru? Iya. Nih di wadah biru. Kenapa jadi lembek dan warnanya berubah? Ada yang tahu? Karena apa? Basi. Oke. Karena basi. Kenapa karena basi? Ada bakterinya. Yakin ada bakterinya? Yakin tidak? Yakin. Tadi di yogurt katanya ada bakteri. Di nasi juga ada bakteri. Coba kita lihat tayangan video yang Ibu punya. Nasi basi yang sudah dikasih air. Kelihatan enggak? Ini menggunakan mikroskop biasa. Mikroskop saya. Ada apa itu? Ada apa? Oh, bakteri ternyata benar ya. Ini di nasi yang basi. Ya, bakterinya sedang berlari-lari.
Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur sel bakteri dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti disajikan dalam LKPD mengamatinya. Yang ketiga, siswa dapat memerinci cara hidup bakteri dengan tepat melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Kurang semangat. Bisa dipahami? Bisa. Ibu punya gambar. Silakan lihat tayangan gambar lewat PowerPoint. Amati. Sudah lihat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Silakan Kanji. Ibu mau nanya, itu gambar apa sih, Bu? Kanji nanya, kira-kira gambar apa? Ada yang tahu kira-kira gambar apa? Bakteri. Ya, benar. Ini adalah gambar bakteri. Ada yang mau ditanyakan tentang bakteri dari gambar ini? Oh, silakan Nur. Mau nanya apa Nur? Di nasi basi tadi kan terdapat bakteri. Iya. Berarti bakteri hidup di benda mati. Ya. Apakah bakteri bisa hidup juga di makhluk hidup? Oke, pertanyaan bagus. Tadi di nasi basi itu kan ada bakteri. Nasi basi itu kan bukan makhluk hidup. Pertanyaan Nur, apakah bakteri itu bisa hidup di makhluk hidup? Bukan. Bisa? Enggak? Ya, Nur. Oke, bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, Oh, silakan, Fer. tadi kan di video tadi bakteri kan itu ukurannya kecil, kalau harus dilihat dari mikroskop. Nah, ada lagi nggak Bu ciri-ciri sama strukturnya selain itu? Oke. Verina tadi sudah melihat tayangan tentang bakteri. Katanya tadi kan harus melihat bakteri itu harus menggunakan mikroskop, berarti ukurannya sangat kecil. Yang ditanyakan Verina, ada lagi nggak ciri-ciri bakteri yaitu selain ukurannya kecil? Untuk menjawab pertanyaan dari Nur Fadilah dan Verina, kita akan melakukan diskusi kelompok untuk membahas tentang ciri, struktur, dan cara hidup bakteri. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk kelompoknya, Ibu minta berbaris kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Tapi tetap protokol kesehatan harus dipatuhi. Udah, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Udah, Ibu dari namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini Ibu sudah membuat LKPD yang harus didiskusikan sama kelompok kalian. Ini kelompok 3. Lihat LKPD-nya masing-masing. Udah ada? Sama enggak dengan tayangan Ibu? Sama. Lihat, nih kalian amati gambar seperti tadi yang Ibu tayangkan di lewat PowerPoint. Selanjutnya ada pertanyaan apa? Yaitu struktur apa saja yang tampak terlihat pada gambar tersebut? Bagaimana bentuk selnya? Terus selanjutnya kalian mendiskusikan ini struktur bakteri. Sebelum struktur bakteri, kalian amati dulu ciri-cirinya, mulai dari ukuran, keberadaan dinding sel, tipe sel, keberadaan membran inti sel, habitat, dan ciri khusus yang membedakan dengan organisme lain. Dari struktur ini, struktur sel bakteri ini, kalian masukkan ke sini ke nomor 1, 2, sampai seterusnya. Strukturnya apa aja? Di sini keterangannya adalah fungsinya. Fungsinya untuk apa? Di sini kan ada plagal. Plagal ini fungsinya untuk apa? Bisa dipahami? Bisa. Dan ada lagi bentuk sel bakteri. Silakan.
isi basil itu bentuknya seperti apa. Dan ini ada tipe flagel bakteri. Flagel itu alat gerak, nanti diisi alat geraknya satu ini termasuk apa. Dan yang terakhir yaitu tentang cara hidup bakteri. Cara hidup bakterinya di sini, dari cara memperoleh makanannya dan kebutuhan oksigen. Bisa dipahami tidak untuk LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 4, kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Oke. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memahami, silakan kerjakan LKPD masing-masing. Sekali lagi, tolong perhatikan anak-anak. Untuk mengisi LKPD, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Perhatikan waktu, dan kalian harus aktif dalam diskusi kelompok. Yang akan Ibu nilai tidak hanya pengetahuan saja, tapi sikap dan keterampilan kalian dalam diskusi kelompok Ibu akan nilai. Ya, jadi kalian harus aktif dalam diskusi kelompoknya. Silakan. Untuk mengerjakannya, kalian bisa lihat dari buku paket atau dari internet, boleh? Kalau ada, silakan. Kalau ini untuk mengerjakan LKPD, kalau kalian bisa keahlian dalam membuat poster atau video, kalian bisa membuat dalam bentuk poster LKPD-nya. Kira-kira ada yang mau dalam bentuk poster? Oh, kelompok 2, dia mau dalam bentuk apa? Kelompok lain ada yang mau dalam bentuk poster? Oke, kelompok 4 mau dalam bentuk poster. Berarti kelompok 1, 2 dalam bentuk LKPD biasa ya? Oke, apa-apa, sama saja. Silakan cari sumbernya. Materi ini untuk menjawab LKPD. Ada kesulitan nggak? Apa itu? Ukuran. Ini kapsul ada nggak? Ya, itu untuk bentuknya boleh. Kelompok 4 ada kesulitan? Dalam bentuk poster, pakai aplikasi apa? Canva Logo. Untuk yang dalam bentuk poster, kalau udah selesai posternya nanti kirim ke WA Ibu ya. Nanti ditayangin di ini di fokus.
Oke, sekarang siap untuk mempresentasikan. Itu minta dari kelompok 1. Kelompok 1, silahkan kalian presentasikan LKPD nomor 1 sampai nomor 7. Sekali lagi untuk kelompok 1, presentasikan kelompok nomor 1 sampai nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Tolong kelompok lain perhatikan. Yang nomor 2, menurut kalian gambar apakah itu? Menurut kami itu materi. Yang nomor 3, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk memperoleh gambar tersebut? Menggunakan mikroskop. Ya, lanjut. Yang keempat, struktur apa saja yang tampak terlihat pada gambar tersebut? Struktur uniseluler yaitu besar 1. Yang nomor 5, bagaimana bentuk selnya? Yang pertama bulat atau fokus, yang kedua batang atau basilus, yang ketiga spiral atau spirula. Terus selanjutnya nomor 7. Ukurannya itu 0,5 sampai 5 mikrometer. Keberadaan dinding sel tersusun atas peptidoglycan. Tipe atau sifat sel yaitu uniseluler atau bersel 1. Keberadaan membran inti sel yang tidak ada. Habitatnya ada di bumi, bisa di tanah, batu, lautan, atau bahkan bisa terdapat di makhluk hidup. Oke, bagus. Ciri khusus yang membedakan dengan organisme lain yaitu prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti sel. Oke, itu kelompok 1. Sudah bagus, sudah jelas penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 4 mau menanyakan apa? Peptidoglycan itu apa sih? Oh, peptidoglycan itu suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Oke, bagus. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Gak ada. Oke, sudah bagus. Jadi ini sudah jelas tadi gambar ini adalah gambar bakteri, melihatnya harus menggunakan mikroskop. Ini strukturnya berupa uniseluler dan memiliki ukurannya sangat kecil ya. Dinding selnya mengandung peptidoglycan. Tadi kelompok 4 tanya peptidoglycan itu apa? Suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. Ya, gabungan dari polipeptida. Terus keberadaan membran inti selnya, memiliki membran inti sel? Tidak. Tidak, sehingga membedakan dari organisme lainnya. Oke, sudah bagus. Silakan tutup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD nomor 8, Ibu minta kelompok 3. Siapa yang mau maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan yang akan dibawakan oleh saudara Panji. Padanya kami persilakan. Baik, di sini bisa dilihat di sini ya, ini ada gambar tentang sel. Ya, struktur bakteri di sini kita pertama ya, ini ada flagel sendiri yakni alat gerak bakteri. Yang kedua ada nukleoid yakni inti sel yang mengatur kegiatan sel. Yang ketiga ada plasmid yakni alat reproduksi bakteri. Yang selanjutnya yakni ada pili, alat penghubung saat bakteri bereproduksi. Selanjutnya yakni ada dinding sel, pelindung dan pembentuk tubuh. Selanjutnya ada sitoplasma, tempat terjadinya metabolisme, dan ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Bagus. Kelompok 3 Iya. mempresentasikan yaitu struktur bakteri beserta fungsinya. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 3 Rias? Kelompok 1 ini perwakilan. Apa semua bakteri
bakteri itu punya flagel. Itu kan ada flagel, menanyakan apakah semua bakteri ini memiliki flagel? Tidak semua bakteri memiliki flagel, dan jenis bakteri yang tidak memiliki flagel itu disebut atrik. Oke, ternyata bakteri itu tidak semua memiliki flagel. Ada bakteri yang tidak memiliki flagel disebut tadi Atrik. ya, bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 2 ke kelompok 4? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 4? Tidak. Terima kasih. Berarti sudah paham ya? Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, silakan tutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami belajar tentang bentuk bakteri. Yang pertama ada bentuk fokus atau bulat, yaitu ada monococcus. Contohnya yaitu Chlamydia, Trachomatis. Dan yang kedua ada Diplococcus, yaitu ada 2 bulan. Namanya contohnya Neisseria. Yang ketiga ada Tetracoccus, bulannya ada 4, yaitu contohnya Megalobloccus. Yang berikutnya ada Sarcina, contohnya yaitu Flosarcina rosea. Dan yang berikutnya yaitu Streptococcus, contohnya Streptococcus mutans. Berikutnya yaitu Staphylococcus dengan contohnya Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu ada bentuk bacillus yaitu batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai cara hidup bakteri yang akan disampaikan oleh Kalista. Di sini saya akan menjelaskan cara hidup bakteri. Bakteri hidup sebagai parasit atau bersimbiosis dengan organisme lain, termasuk pada tubuh manusia. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri mempunyai 2 cara, yaitu dengan cara autotrof dan heterotrof. Untuk yang pertama, cara autotrof dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada fotoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam menyusun bahan organik atau fotosintesis. Contohnya ada Chromatium sp. Oke, terima kasih kelompok 4. Jangan dulu duduk. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Oke, kelompok 3 mau nanya apa? Siva. Kan selain contoh yang di depan, contoh lain dari bakteri hemoautotrof apa? Ada hidrogenobakter yang dapat mengubah H2 menjadi air. Oke, bagus. Ada lagi yang mau kelompok lain ada yang mau menambahkan? Berarti LKPD hari ini sudah terjawab semua. Dan pertanyaan dari tadi yang apa? Kelompok tadi yang namanya kelompok 4 ya? Siapa? Nur Badila. Tadi di awal nanya, iya Bu. Yaitu bakteri itu hidupnya di mana? Ya. Terus Verina menanyakan ciri bakteri lainnya, apalagi selain ukurannya sangat kecil. Tadi sudah terjawab dari hasil diskusi kelompok. Ada yang mau menyimpulkan enggak untuk mengenai ciri dan struktur bakteri? Silakan dia. Ciri dan struktur bakteri itu yang pertama ciri itu kan mikroskopis, uniseluler, bersel 1, terusnya prokaryotik, umumnya merupakan patogen. Terus strukturnya itu ada dinding sel atau yang pelindung, ada flagel, alat geraknya ada ribosom, ada plasmid, sitoplasma, dan ada pili atau untuk pertukaran materi genetik. Oke, bagus. Itu mengenai ciri dan struktur bakteri. Cara hidupnya, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan, Kalista. Cara hidup bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri
mempunyai dua cara hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fotoautotrof, contohnya Chromacium sp, dan yang kedua ada chemoautotrof, contohnya Hydrogenobacter. Yang kedua ada heterotrof, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada parasit, contohnya Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Yang kedua ada saprofit, contohnya Mycobacterium. Ibu bisa simpulkan ya bahwa kita tadi sudah mempelajari bakteri. Bakteri dikenal juga dengan kingdom Monera, memiliki ciri-ciri ukurannya remik. Tahu remik? Yaitu ukurannya sangat kecil, bersel tunggal atau disebut juga dengan uniseluler, dan ini tidak memiliki membran inti atau bersifat prokaryotik. Mikroorganisme yang prokaryotik hanya bakteri. Itu yang membedakan dari mikroorganisme lainnya. Selain itu, ciri bakteri itu dinding selnya mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan itu gabungan dari polisakarida dan polipeptida. Dan ini hidupnya kosmopolit. Kosmopolit itu bisa di mana saja, tidak hanya di benda mati, juga bisa di makhluk hidup. Contohnya di manusia, anak-anak. Bakteri itu bisa hidup di manusia. Contohnya di mana? Yaitu di usus besar. Ada Escherichia coli yang bisa membusukkan ampas makanan. Terus bentuk dasar dari bakteri ini tadi ada yang bulat, batang, dan spiral. Tadi kan ini dinding selnya mengandung peptidoglikan. Perlu kalian ketahui, berdasarkan peptidoglikannya, Monera ini dibagi menjadi dua. Ada Eubacteria atau kita kenal dengan bakteri saja yang tadi sudah dipelajari, dan ada Archaebacteria. Kalau Eubacteria dia mengandung peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria ini tidak mengandung peptidoglikan. Kalau Archaebacteria ini biasanya ditemukan di tempat yang ekstrim. Contohnya adalah metanogen, halofil, dan stenoacidofil. Yang ekstrim ini contohnya adalah di kadar garam yang tinggi. Itu contoh dari Archaebacteria. Dan struktur sel bakteri di sini ada kapsul, ada dinding selnya, terus ada ribosom, ada plasmid, ada flagel, ada mesosom, dan tadi sudah dijelaskan dengan bagus mengenai fungsi dari struktur bakteri. Pembelajaran hari ini bisa dipahami semua atau tidak? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Berarti sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah paham untuk mengenai ciri, struktur, dan cara hidup bakteri. Karena kalian sudah paham tentang bakteri, Ibu akan mengetes kalian. Benar nggak kalian sudah paham tentang ciri, struktur, dan cara hidup? Sebelum mengetes kalian, Ibu minta silakan Anda duduk kembali ke posisi semula. Belakang dulu ya. Silakan kerjakan yang sudah dulu. Sudah ya? Selesai waktunya? Silakan dikumpulkan kembali soal
bakteri ini, mudah-mudahan kalian bisa mengambil ilmu dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian tadi kan bakteri itu ada di nasi-nasi, bisa menimbulkan penyakit, dan udah tahu ciri dan struktur, dan bakteri itu bisa hidup nggak hanya di benda mati, bisa hidup di manusia, bisa hidup di makhluk hidup. Maka daripada itu ibu berpesan kalian harus tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari bakteri yang merugikan dan juga virus yang minggu kemarin sudah dipelajari. Tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk pertemuan pekan depan, yaitu kalian pelajari untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari reproduksi bakteri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Bisa dipahami? Bisa. Oke? Karena kalian sudah paham dan sudah melakukan tes, jadi kegiatan pembelajaran hari ini ibu rasa sudah selesai. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ibu minta untuk menutup doanya, yaitu saudara Fatur. Silahkan. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Doa tidak pernah selesai. Terima kasih Fatur, nanti pulang hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan rumah masing-masing. Akhirul